إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin rahimani rahimakumullah, kembali kita melanjutkan program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masuk pertemuan ke-37. Ya, ini pertanda tidak terasa kita sudah 37 kali pertemuan, 37 hari. Ya, pertemuan yang mana ini masuk kepada pembahasan yang terakhir daripada masalah seputar puasa Ramadan. Itu masih rangkaiannya. Yang kita akan bahas yang terakhir ini adalah zakatul fitri, yaitu masalah tentang fikih praktis tentang masalah zakat fitrah atau disebut dengan zakat fitri. Pada pertemuan ke-37 ini kita akan membahas hukmuha, apa hukum zakat fitrah. Kemudian yang kedua hikmatuha, dan apa hikmahnya. Ya, dua kita bahas. Ya, naam. Jadi seperti biasa waktu kita sampai jam 5:25 atau maksimal setengah 6. Ini pun jarang ya. Naam. Kita bacakan qala musannif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Hukmuha. Jadi hukum zakat fitrah. Apa hukumnya jemaah? Naam, wajib. Ya, belum mengatakan zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Jadi zakat fitrah hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Ya, yang namanya wajib dalam pembahasan bab fikih yaitu apabila dikerjakan maka dapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Berdosa artinya orang yang dia tidak menunaikan zakat fitrah berdosa mereka. Kenapa? Karena zakat fitrah ini adalah wajib. Mana dalilnya kalau zakat fitrah itu adalah wajib? Nah, beliau membawakan dalil yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Jadi kata Abdullah bin Umar bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan, Nabi telah memfardukan, Nabi telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu satu sa' kurma. Ya, satu sa' kurma. Au sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal huri. Dan satu sa' gandum. Ya, satu sa' gandum. Ya, baik itu terhadap seorang budak sahaya, ya seorang budak, wal huri, ya alal abdi wal huri, baik itu seorang budak
Artinya seorang budak pun wajib menunaikan zakat fitrah. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Wadz-dzakari wal untha." Baik itu laki-laki maupun wanita. Was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Baik anak kecil maupun orang yang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an nu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyuruh agar dikeluarkan sebelum masyarakat pergi untuk melaksanakan salat Id. Ya, artinya salat Id itu dilakukan ya sebelum selesai salat Id. Maka hikmahnya kenapa salat Idul Fitri itu diakhirkan, hikmahnya adalah memberikan peluang kepada saudara kita yang belum membayar zakat fitrah untuk segera membayar zakat fitrah. Kenapa? Ketika imam sudah naik mimbar, maka tidak ada lagi zakat fitrah. Ya, subhanallah. Nah, inilah syariat yang sangat luar biasa, yang mana di dalamnya perintahnya terdapat kemaslahatan bagi umat manusia, ya, dan tidaklah sesuatu yang dilarang, melainkan yaitu apa? Terdapat kemudaratan. Kemudian jemaah rahimakumullah, hikmatuha, ya, apa hikmah daripada zakat fitrah? Ada yang tahu enggak apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Nah, agar orang miskin mendapatkan apa? Kenikmatan, ya, atau merasakan bahagia daripada ya adanya zakat fitrah tersebut. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nah, yaitu apa? Membersihkan jiwa atau membersih puasa itu sendiri. Ya, mungkin ketika puasa adanya perbuatan atau perkataan yang kotor atau yang sia-sia, maka namanya fitrah itu adalah suci, ya jemaah. Jadi zakat fitrah itu zakat yang suci, artinya orang yang menurunkan zakat fitrah maka dia telah mensucikan dirinya dengan apa? Dengannya tadi, ya, dari perbuatan-perbuatan yang kotor selama dia berpuasa. Naam, 2, ada lagi? Ya. Naam, ya, kita baca dalilnya. Ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, ya, dia mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Kata Abdullah bin Abbas, ya, tadi Abdullah bin Umar. Ya, perhatikan di sini nama sahabat itu banyak Abdullah. Ya, ini artinya kalau nama yang sama tidak masalah. Ya, maka ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr, ya, dan ada beberapa nama sahabat itu Abdullah. Ya, dan sebab nama itu adalah Abdullah atau Abdurrahman. Ya. Naam. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah tuhratan lisaimi minal laghwi warafathi. Ya, yaitu hikmah yang pertama adalah untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang kotor, ya, selama dia berpuasa. Ya, hikmah yang pertama jemaah. Jadi apa? Untuk membersihkan kita, ya, membersihkan puasa kita. Makanya zakat itu adalah kotoran jemaah. Makanya para nabi tidak boleh menerima zakat, ya, tidak boleh menerima sedekah, karena zakat itu adalah kotoran. Ya, tidak boleh, yaitu apa? Ahlul bait, yaitu apa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima zakat. Ya, nah, jadi zakat itu adalah kotoran daripada apa? Orang-orang yang berpuasa. Ya, dalam tanda kutip, bukan kotoran yang yang kita kenal, ya, enggak. Ini bahasanya adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang kotor. Nah, dengan zakat ini
perbuatan kita sia-sia selama bulan Ramadan, dan mungkin perbuatan kita yang kotor, baik itu perkataan kita, dengan zakat fitrah yang kita berikan itu sebagai pensuci. Ya, sebagai pensuci. Makanya kita harus berzakat ini. Ya, itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin. Ya, tadi. Yaitu apa? Untuk memberi makan orang miskin. Agar orang miskin merasakan kebahagiaan pada Idul Fitri. Ya, Anda yang memiliki harta yang banyak, maka zakat mal. Ya, maka boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan. Mungkin Anda itu dari bulan Ramadan, ya. Ya, dan alhamdulillah ya, kita tahun lalu kita dapat amanah menunaikan zakat mal. Ya, banyak kemarin, masya Allah, alhamdulillah amanah. Dari solidaritas Yayasan Peduli sampai puluhan juta, 35 juta kalau tidak salah. Ya, dan tahun yang lalu dari Cinta Sedekah sampai 45 juta. Alhamdulillah ya, kita berikan kepada saudara kita, terutama yang mereka memang masuk kategori 7 asnaf. Jadi kalau zakat fitrah itu 7 asnaf. Tapi kalau zakat fitri hanya 2. Ini yang rajih, yaitu apa? Yaitu apa? Orang yang fakir miskin dan orang miskin. Nah, kalau 7 asnaf diantaranya apa? Penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu, ya. Kemudian apalagi termasuk para dai, para ustadz yang miskin, boleh kita kasih. Kenapa? Karena mereka termasuk apa? Jihad fisabilillah. Ya, yang dia memang miskin, ya memang layak, ya maka boleh. Ya makanya kita kasih juga zakat untuk asatizah. Ya, ini bagi mereka yang mau menerimanya, dan juga para ikhwas kita, saudara kita. Ya, nah, mudah-mudahan ya di tahun ini nanti Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Memberikan kemudahan kepada kita untuk menyalurkannya kembali kalau seandainya apa? Ada yang menitipkan zakat mal kepada kita. Naam. Kemudian jemaah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmahnya. Ya, jadi untuk sebagai kafarah mensucikan orang yang sedang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor, dan yang kedua untuk memberi makan orang miskin yang mana dia merasakan kebahagiaan pada Idul Fitri. Kemudian faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Maka barang siapa yang dia menunaikan zakat sebelum salat fitri, sebelum salat Id, maka sungguh zakatnya diterima. Jadi batasannya adalah sebelum salat Id. Wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ya, dan barang siapa yang dia menunaikan zakat setelah salat, maka dihitung bukan zakat fitrah jamaah, tapi apa? Sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Nah, ini penting. Ya, penting untuk kita lakukan. Kemudian waktu yang paling afdal itu kapan? Ya, waktu yang paling afdal itu adalah yaitu apa disebutkan oleh para ulama kita, 1 hari sebelum Idul Fitri atau 2 hari. Ya, maka kalau bisa malamnya kita zakat sudah. Nah, nanti bagaimana zakatnya? Apakah pakai uang ya, ataukah pakai makanan pokok, pakai beras, ini nanti gimana? Nah, nanti kita lihat bagaimana pendapat daripada penulis kitab ini. Yang jelas itu khilaf di antara para ulama jamaah. Ya. Nah, ada yang membolehkan pakai uang dan ada yang mengatakan tidak boleh, harus pakai makanan pokok. Ya, mana yang paling rajih? Yang paling rajih, yang paling kuat wallahu alam bisawab adalah dengan makanan pokok. Tapi bagaimana dengan uang sah? Zakatnya ya sah. Ya, karena ada sebagian ulama kita berpendapat demikian. Kalau tidak salah Ustadz Abdul Hakim yang tidak salah ya, dalam bukunya Risalah itu membolehkan pakai uang. Ya, zakat fitrah boleh dengan uang. Nah, terus berapa takarannya? Ya, 1 sok. 1 sok itu berapa? Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya yang pertama, zakat fitrah itu adalah wajib. Ya, artinya tidak boleh seorang muslim atau muslimah untuk tidak melaksanakan zakat fitrah, dan barang siapa meninggalkannya maka dia berdosa. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, zakat fitrah ini wajib kepada hamba sahaya, kepada budak hamba sahaya, kepada laki-laki dan wanita, kepada anak kecil, dan kepada orang yang dewasa. Ya, jadi semuanya yang bernyawa. Bagaimana kalau bayi misalkan dalam perut? Nah, bayi dalam perut gimana? Hah? Nah, tidak. Ya, kata para ulama tidak. Tapi ada yang mengatakan harus. Ya, yang hidup. Ya, nah, tapi yang rajih adalah tidak, sampai dia apa? Keluar dari
rahim sang ibunda, maka dia tetap dibayarkan zakat. Nah, kalau misalkan kita dalam keluarga itu ada 5, berarti 5 orang ini kita tanggung untuk membayarkan zakat. Naam, seperti itu jamaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kesimpulan yang terakhir, bahwasanya ya hikmah di dalam ya adanya zakat fitrah itu yang pertama adalah sebagai kafarah, sebagai penghapusan dosa, ya, atas penghapusan, yaitu apa? Perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor bagi orang yang berpuasa. Dan hikmah yang kedua adalah memberi makan orang miskin, ya, supaya mereka ikut merasakan kebahagiaan, yaitu pada hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah besok kita lanjutkan dengan pembahasan ala man tajibu, ya, kepada siapa ya zakat fitrah itu diwajibkan, dan qadaruha, dan berapa takarannya, ya, berapa takaran zakat fitrah, ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Naam. Jadi insyaallah pertemuan ini kira-kira ya memerlukan 3 atau 4 kali nanti selesai. Nah, ketika selesai pembahasan ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasan apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.